Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Dewan Juri yang terhormat. Kami akan memaparkan mengenai artikel yang kami buat dengan judul artikel Pemberlakuan Lockdown menjadi kontradiksi dalam kehidupan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana kami berada pada posisi pihak kontra. Saya Priscilla Bunga Suara akan memaparkan mengenai cakupan pendahuluan yang terdiri dari abstrak, latar belakang, dan juga rumusan masalah. Pada bagian abstrak, kami menjelaskan bahwa masih banyak kontroversi penerapan karantina wilayah di berbagai negara. Lockdown dinilai tidak sepadan dengan berbagai dampak di berbagai bidang yang mengikutinya. Oleh karenanya, kami melakukan penelitian dengan metode kajian pustaka terhadap studi kebijakan lockdown. Latar belakang permasalahan ini dimulai dengan adanya pandemi COVID-19. COVID-19 sendiri merupakan penyakit menular yang menyerang saluran pernafasan. Kasus pertama penyakit ini dilaporkan terjadi pada awal bulan Desember 2019 di Wuhan, China. Berbagai kebijakan dibuat oleh berbagai negara untuk menanggulangi pandemi ini, salah satunya dengan cara lockdown. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan, karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk, beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit. Karantina wilayah pertama kali diterapkan di Wuhan, China dan berhasil menurunkan kasus positif COVID-19, namun tidak dapat mengelak dari lonjakan gelombang COVID berikutnya. Kami sebagai tim kontra berpendapat kontra terhadap mosi tersebut. Bahkan, survei yang dikutip oleh CNN Indonesia menunjukkan hanya 35,5% warga yang setuju untuk lockdown. Hal itu disebabkan oleh berbagai dampak negatif yang terjadi saat pemberlakuan lockdown, baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, maupun pariwisata. Bahkan WHO menilai kebijakan lockdown ini bukanlah satu-satunya pilihan terpenting untuk mengatasi masalah pandemi. Rumusan masalah yang kami buat adalah bagaimana pengaruh kebijakan lockdown terhadap peningkatan kasus COVID-19 di suatu negara, bagaimana skema solusi kebijakannya, dan mengapa terjadi kontradiksi dalam masyarakat. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai bagian pembahasan terkait tema artikel, yaitu pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown saat kasus COVID-19 meningkat. Kami sebagai tim kontra dengan mengangkat judul artikel, yaitu pemberlakuan lockdown menjadi kontradiksi dalam kehidupan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Kami mengambil judul tersebut atas dasar beberapa alasan atau sudut pandang yang kami lihat, mengingat bahwasanya dengan adanya salah satu kebijakan pemerintah yang dibuat, yaitu karantina wilayah atau lockdown pada saat kasus COVID-19 meningkat dirasa kurang efektif. Sebab, dengan diadakannya lockdown tersebut, maka banyak beberapa kegiatan masyarakat atau program kerja pemerintah yang terhambat. Selain itu, dalam penerapan kebijakan lockdown tersebut dirasa kurang tepat karena kebijakan lockdown ini diberlakukan pada saat kasus COVID meningkat, sebagaimana pada saat itu juga ada banyak korban yang sudah berjatuhan. Lantas, mengapa tidak sebaiknya lockdown tersebut diberlakukan pada saat sebelum kasus COVID-19 meningkat, sehingga di satu sisi, maka kebijakan tersebut mampu untuk mengurangi khawatiran masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari penerapan lockdown tersebut, mengingat lockdown atau karantina wilayah ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Tidak hanya itu, beberapa aspek kehidupan akan berdampak dengan adanya lockdown ini, sebagaimana kami sudah melakukan beberapa riset berdasarkan hasil survei Roda 3 Konsultan atau RTK melalui telepon pada 7 hingga 17 Mei 2020, hanya 35,5% warga menginginkan diberlakukan kebijakan lockdown dan sisanya tidak. Hal tersebut sangat rasional melihat berbagai dampak dunia dengan adanya lockdown di bidang pangan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta permasalahan mental. Salah satunya di aspek ekonomi tidak diragukan lagi bahwa kebijakan lockdown berdampak sangat serius di bidang ekonomi dunia. Banyak negara yang melaporkan grafik finansial dan investasi fluktuatif dan bahkan konstan menurun. Penurunan hasil ekspor dan impor adalah penyebab utama hal tersebut terjadi. International Labour Organization memperkirakan 1,6 orang yang bekerja di sektor ekonomi informal berisiko kehilangan pekerjaannya. Hal tersebut tentu berdampak memprihatinkan pada para pekerja beserta keluarganya. Maka dengan begini sebaiknya pemerintah mengganti suatu kebijakan tersebut, salah satunya dengan melakukan vaksinasi. Vaksin dapat melatih imun seseorang untuk menciptakan antibodi yang dapat melawan penyakit. Orang yang telah mendapat vaksinasi akan terlindungi dari penyakit dan tidak dapat menularkan penyakit tersebut, sehingga rantai penyebaran dapat terputus. Jika mayoritas penduduk suatu wilayah telah mendapatkan vaksinasi, menurut WHO, minimal 70% dari jumlah penduduk, maka herd immunity akan tercapai. Maka dengan begitu, kebijakan lockdown ini sudah sepantasnya tidak diberlakukan, bahwasanya dengan adanya suatu kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak dampak negatif secara global terhadap berbagai sektor di seluruh negara, seperti sektor ekonomi, kesehatan, dan sosial. Tiap negara telah berusaha secara maksimal dalam menangani pandemi kasus COVID-19, mulai dari pemberlakuan kebijakan lockdown hingga karantina wilayah dan pembatasan kegiatan sosial. Segala bentuk kebijakan telah diterapkan guna mengurangi dampak yang diberikan oleh pandemi virus COVID-19. Salah satu kebijakan yang dianggap sebagai jalan utama guna menanggulangi wabah virus COVID-19 adalah kebijakan lockdown. Namun sayangnya, pemberlakuan kebijakan karantina wilayah atau lockdown saat kasus COVID-19 meningkat dinilai kurang efektif. Mengutip dari Direktur Jenderal WHO, David Nabarro, dalam sebuah wawancara dengan salah satu media di Inggris mengatakan bahwa kami meminta kepada seluruh pemimpin negara di dunia berhenti menggunakan lockdown sebagai suatu solusi utama pengendalian wabah COVID-19. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan lockdown dinilai kurang efektif dalam menekan lonjakan kasus COVID-19. Dan di dalam melakukan suatu kebijakan lockdown, negara tersebut cenderung mengalami suatu peningkatan lonjakan kasus COVID-19.
Seperti contoh saja Malaysia yang baru-baru ini selesai dalam melakukan kebijakan lockdown. Namun sayangnya Malaysia mendapatkan suatu lonjakan kasus COVID-19 yang dimana mengharuskan Malaysia harus melakukan kebijakan lockdown lagi. Dan dalam menentukan suatu kebijakan lockdown, pemerintah tidak bisa hanya berpatokan pada kenaikan angka jumlah kasus COVID-19, namun juga harus memperhatikan berbagai sektor seperti sektor ekonomi, sektor sosial, dan juga sektor politik. Karena pada dasarnya pemberlakuan kebijakan lockdown memerlukan suatu biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya, suatu observasi dan analisis yang begitu mendalam dari pemerintah sangatlah diperlukan guna mengoptimalkan suatu kebijakan lockdown. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan lockdown adalah yang pertama tes, yang kedua adalah trace, dan yang ketiga adalah vaccinate. Trace, tes, di mana pemerintah harus melakukan satu tes massal guna mencari orang-orang yang sudah positif terkena virus COVID-19 namun tidak teridentifikasi oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah trace. Pemerintah juga secara proaktif harus mencari orang-orang yang pernah melakukan suatu kontak langsung kepada orang-orang yang terindikasi positif COVID-19 guna menekan suatu penyebaran COVID-19 secara lebih luas. Dan yang ketiga adalah vaccinate atau vaksinasi massal, di mana setiap masyarakat nantinya harus diberikan suatu vaksinasi agar bisa terbentuk suatu herd immunity dan membantu pemerintah dalam menanggulangi virus COVID-19 secara lebih efektif lagi. Oleh karenanya kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat sangatlah diperlukan guna menanggulangi suatu wabah virus COVID-19. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.